Manohar malah menyerang Bharat, tapi Bharat segera membantingnya ke atas meja dan mengatakan bahwa kalian semua di sini akan merasakan akibatnya jika kalian tidak amanah dan menyengsarakan rakyat. Lalu Bharat pergi dari pertemuan tersebut. Kemudian di keesokan harinya kantor Bharat didatangi oleh sekelompok mahasiswa dan pemuda yang berasal dari desa yang jauh dan terpencil, di mana kedatangan mereka untuk mengadukan kepada Bharat selaku Perdana Menteri untuk memberikan keadilan kepada mereka, karena desa mereka tidak pernah mendapatkan kesejahteraan. Apalagi di desa kami sebentar lagi akan ada pemilihan, di mana pejabat sebelumnya berasal dari partai Anda dan sekarang akan melantik anaknya. Itu sama saja kami sebagai masyarakat akan selalu tertindas, karena masalah kami tidak pernah mau didengar oleh mereka. Kemudian Bharat mengatakan agar kamu Ramana untuk dapat mencalonkan diri saja, karena kamu paham dengan desa kamu sendiri, tahu permasalahannya. Nanti saya akan mendukung kamu dari belakang. Kemudian media setempat mulai memberitakan bahwa akan ada kandidat independen, yaitu Ramana, yang nantinya akan didukung oleh Perdana Menteri Bharat untuk melawan calon pertahanan yang berasal dari partai berkuasa. Dan akhirnya suasana politik pun kian memanas, terutama di dalam kubu partai yang berkuasa tersebut. Akhirnya pihak dari kandidat pertahanan mulai menteror warga yang mendukung Ramana dari independen, mana mereka mulai menakuti dan mulai memukuli para masyarakat yang mendukung Ramana sebagai calon independen tersebut. Akhirnya banyak rakyat yang takut untuk mendukung calon independen tersebut, dan Ramana diminta mundur oleh warga sekitar. Tapi saat itu Ramana tidak mau mundur dan akan tetap mencalonkan diri. Mendengar hal tersebut, Bharat mengatakan kepada Mukhtar untuk mengirimkan beberapa petugas ke desa tersebut untuk menjaga Ramana agar tidak dibunuh. Dan benar saja malam harinya Ramana hendak dibunuh oleh musuh. Saat itu langsung digagalkan oleh para polisi yang sedang menyamar dan mengagalkan aksi tersebut dengan sangat baik. Esoknya Ramana mulai dibawa oleh beberapa petugas polisi setempat untuk dibawa ke tempat Jagadis. Tapi di tengah perjalanan mereka dicegat oleh barisan dari Menteri Bharat, di mana saat itu juga Bharat mengajak Ramana untuk mendatangi markas mereka. Akhirnya Ramana mengikutinya. Dia mulai masuk ke markasnya Jagadis dengan wajah yang tidak takut sama sekali. Dan tidak berselang lama muncullah Bharat di tempat tersebut. Kemudian mereka berkata akan menghabisi Bharat sebelum Bharat pergi dari sini, karena sudah berani ikut campur dalam urusan mereka. Mendengar hal itu, Mukhtar dan tim pengawal Bharat tidak terima dan meminta izin kepada Bharat untuk menembak mereka semua. Tetapi Bharat tidak mengizinkannya, dan dia mengatakan bahwa dia sendiri yang akan menghabisi mereka semua. Mendengar hal itu, kelompok dari Jagadis mulai menyerang Bharat satu persatu, tapi dapat dengan mudah dikalahkan oleh Bharat sebelum mereka menyentuhnya. Dan setelah mengalahkan mereka semuanya, Bharat lalu mengatakan agar bertarunglah secara adil. Dan akhirnya mereka pergi meninggalkan tempat tersebut. Alhasil banyak masyarakat yang mencintai Bharat karena program-programnya yang mensejahterakan rakyat. Bharat diundang rakyat untuk makan bersama. Terlihat suasana yang sangat sejuk di mana seorang pemimpin yang makan bersama dengan rakyatnya. Kemudian Bharat terus mengunjungi setiap desa-desa terpencil untuk memperbaiki sistem yang berada di desa tersebut. Di suatu desa, Bharat mendapatkan laporan bahwa di desa tersebut tidak ada seorang dokter.
di puskesmas terdekat karena semua dokter membuka praktek di kota-kota besar. Barat kemudian memanggil dokter tersebut dan memecatnya dan mengganti dengan dokter yang lain. Kemudian Barat juga mendukung dan membeli produk UMKM dari desa tersebut. Dan Barat juga senang karena sekarang banyak anak-anak yang sudah masuk ke sekolah-sekolah negeri yang memiliki fasilitas yang lengkap. Esoknya Barat mengadakan sidang paripurna kembali, di mana saat itu dia memaparkan programnya untuk membangun sebuah pemerintahan desa, di mana nanti pemerintahan pusat akan mengirimkan dana bantuan sebanyak 5 miliar tiap-tiap desa, agar desa mampu membangun desanya agar lebih baik lagi. Di mana keputusan Barat ini ditentang oleh partai oposisi dan termasuk partainya. Tapi saat itu Barat tidak menggubrisnya dan tetap akan menjalankan program tersebut. Dan akhirnya masyarakat senang mendengar program tersebut. Harapan mereka akhirnya tercapai karena tidak perlu jauh-jauh ke kota atau ke pusat untuk meminta bantuan. Kemudian terlihat Farada semakin meradang melihat kelakuan Barat. Farada melihat Barat sudah melampaui batasnya. Kemudian Farada mengadakan rapat internal partai tanpa mengundang Barat. Di sana banyak pejabat yang menentang program Barat, di mana ada salah satu staf Barat yang berkhianat dan melaporkan kepada Farada bahwa Barat memiliki kekasih yang bernama Fasumati. Akhirnya Farada membuat berita dan memberitakan bahwa Barat telah melakukan pelecehan seksual. Dan akhirnya berita ini tersebar luas di kalangan masyarakat, di mana media membabi buta mulai menyerang Barat. Dan akhirnya keluarga Fasumati mengasingkan diri ke desa karena tidak kuat dengan fitnah yang tersebar. Kemudian Barat akhirnya mengundurkan diri menjadi Perdana Menteri dan digantikan oleh Farada. Setelah Barat mundur, terjadi pertentangan di antara masyarakat. Masyarakat meminta agar Barat kembali menjadi Perdana Menteri. Suatu hari Arvin mendatangi Barat dan mengatakan bahwa ketika dia melakukan penyelidikan kasus korupsi tersebut, kemungkinan Farada terlibat dalam proyek tersebut, Pak. Seorang wartawan senior yang telah pensiun tahu tentang ini dan mengatakan agar Barat menemui dia. Lalu Barat pergi ke desa dan mencari wartawan senior itu. Dia didampingi oleh Baskar. Dan akhirnya Barat menemukan wartawan senior itu. Setelah bertemu, barulah wartawan senior tersebut menceritakan fakta sebenarnya, di mana pada masa lalu saya menyelidiki kasus korupsi tersebut, yang setelah saya dalami ternyata di backup oleh Farada, sahabat ayahnya Barat. Di mana saat itu saya melaporkan kepada ayahnya Barat, dan akhirnya ayahnya Barat akan melaporkan Farada ke pihak yang berwenang dan akan memenjarakannya karena sudah membantu proyek yang ilegal. Setelah itu ayahmu diberitakan meninggal dengan kematian yang mendadak. Tidak ada laporan otopsi dan semuanya tampak mencurigakan. Sejak saat itu aku diteror dan akhirnya aku mengasingkan diri di desa ini. Lalu wartawan senior tersebut menyerahkan flash disk yang berisi tentang bukti proyek korupsi tersebut yang melibatkan Farada. Kemudian wartawan senior juga mengatakan bahwa kau harus pergi dari sini karena jika ada yang mengikutimu maka kamu akan dibunuh. Dan benar saja, di tengah perjalanan akhirnya Barat diikuti oleh pembunuh bayaran. Pembunuh bayaran tersebut menembak Barat, tetapi Baskar melindunginya. Akhirnya dia terkena tembakan di lengannya. Kemudian Barat dan Baskar berlari menuju ke puskesmas terdekat untuk mengobati luka tembak pada lengan Baskar. Tetapi para pembunuh bayaran tersebut mengejar Barat. Dan akhirnya Barat keluar dari pintu belakang dan lari menggunakan ambulan. Mobil ambulan Barat terus diikuti oleh para pembunuh bayaran tersebut. Kemudian Barat memilih berhenti di lapangan untuk menghajar pembunuh bayaran tersebut.
Akhirnya Barat terlibat baku hantam dengan mereka semuanya. Dan setelah berhasil mengalahkan mereka semua, Barat tidak kabur, bahkan menyuruh para pembunuh bayaran tersebut untuk menghubungi kawan-kawan lainnya untuk segera datang ke sini. Akhirnya pembunuh bayaran tersebut menghubungi kawan-kawannya, dan tak berlangsung lama sekumpulan para pembunuh bayaran tersebut mendatangi lokasi di tempat keberadaan Barat tersebut. Dan tiba-tiba di belakang Barat ternyata muncul ratusan bahkan jutaan rakyat ikut membantu Barat menghancurkan para pembunuh bayaran tersebut dan melindungi Barat. Mereka mengatakan bahwa Bapak telah memberikan kehidupan kepada kami, maka kami tidak akan membiarkan mereka menyakiti Bapak. ప్రాణానికి హాని తలపెట్టేవాడు ప్రాణాలతో ఉంటే ఒట్టు. Kemudian Barat tahu bahwa pembunuh bayaran tersebut adalah suruhan dari Farada, dan segera saja Barat langsung menemui Farada di kediamannya. Setelah sampai di kediaman Farada, Barat mulai mengatakan bahwa kebohongan dan kebusukanmu sudah terbongkar. Saya sudah tahu semuanya. Dan akhirnya Farada mulai menceritakan bahwa yang membunuh ayahnya Barat adalah dia, karena ayahmu ikut campur terhadap proyek yang kukerjakan dan mengancamku akan memasukkan aku ke dalam penjara. Karena itu saya memasukkan obat racun ke dalam tubuh ayahmu sehingga dia lumpuh dan meninggal seketika. Saat itu Barat yang mendengarnya langsung marah seketika, tapi dia tetap dingin. Dia lalu mengatakan bahwa bukti-bukti semua kebusukanmu telah saya share ke semua media, dan sekarang para wartawan telah menunggu di depan pintu rumahmu. Akhirnya Farada memohon kepada Barat untuk tidak menyerahkan bukti-bukti tersebut, tapi sudah terlanjur, bukti sudah berada di tangan media. Dan Barat mengatakan bahwa dunia harus tahu kebusukanmu. Dan tak berselang lama akhirnya Farada mati dengan cara bunuh diri karena dia takut aibnya terbongkar dan masuk penjara. Setelah tewasnya Farada, akhirnya Barat diangkat kembali menjadi Perdana Menteri. Akhirnya masyarakat menyambut dengan gembira. Dan setelah menjadi gubernur, akhirnya Barat menangkap semua para pejabat korupsi, termasuk anak dari ketua oposisi tersebut. Dan setelah itu akhirnya Barat mendatangi Fasumati dan melamarnya. Dan film pun selesai. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah jadilah seorang pemimpin yang dapat mensejahterakan rakyatnya, bukan menyengsarakan rakyatnya. Karena jika kita menjadi pemimpin yang baik, maka pahala pun akan terus mengalir. Dan jika kita menjadi pemimpin yang jahat, maka dosa jariah pun akan terus mengalir sampai ke anak cucu kita. Baiklah, itu saja dari alur cerita film kita kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan share. Semoga berkah. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.